Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasih dan kebencian. Kasih dan kebencian. Apakah hidup kita dikuasai oleh kasih? Jika hidup kita masih dikuasai oleh kebencian, marilah saat ini kembali kepada kasihnya. Menyimpan kebencian tak ada manfaatnya sama sekali. Itu sangat merusak kita dan sesama. Kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Rasul Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa seorang Kristen yang sejati tidak pernah lupa untuk menyatakan kasih. Logika Rasul Yohanes sederhana saja, saudara. Pertama, kasih itu berasal dari Allah. Dan yang kedua, jikalau kita mengasihi, berarti kita mengenal Allah. Dan yang ketiga, jikalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Kasih dan pengenalan akan Allah adalah dua sisi dari koin yang sama, yang seharusnya selalu ada bersama-sama, saudara. Tidak dapat dipisahkan. Hanya dengan belajar mengenal Allah maka kita belajar mengasihi. Dan hanya dengan mengasihi kita belajar mengenal Allah. Kasih berasal dari Allah dan kasih membawa orang kepada Allah. Jikalau kita ingin merasakan kasih Allah maka kita harus mengenal Allah. Jikalau kita ingin mengenal Allah maka kita harus berkomunikasi dengan Allah dan membaca firman Allah setiap hari serta taat kepada firman-Nya. Maka kita dipenuhi dan dipimpin oleh kasih-Nya. Amin, saudara. Dan kemudian kebencian. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Membenci saudaranya. Kata saudara di dalam ayat ini berarti saudara pertama, saudara kandung. Yang kedua, saudara seiman. Yang ketiga, sesama manusia. Walaupun Alkitab berbicara tentang mengasihi sama dalam surat Rasul Yohanes ini artinya saudara atau saudara seiman, saudara. Jadi membenci seorang saudara seiman bukanlah suatu hal yang remeh, saudara. Ini sangat serius. Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Barang siapa membenci saudara seiman, saudara, ia melanggar perintah Allah. Ia tidak mempunyai kebenaran dan hidup dalam kegelapan rohani. Jadi tatkala seorang berada dalam kegelapan rohani, hidupnya menjadi tanpa makna dan tujuan hidupnya pun hilang, saudara. Berjalan dalam kegelapan sebenarnya tidak perlu terjadi, saudara, sebab terang Allah yang benar itu tersedia bagi setiap orang yang meminta ampun.
kepadanya, kepada Tuhan, supaya jangan menyimpan kebencian, sampah kebencian, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kebencian, saudaraku, membuat seseorang menjadi buta, sehingga mereka tidak dapat melihat lagi segala sesuatu dalam terang Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengarahkan hidupnya dengan benar dan diberkati apabila kebencian, saudara, kebencian menguasainya. Sebaliknya kasih yang dari Allah memungkinkan seseorang berjalan dalam terang, saudara, sukacita, bahagia, damai, sejahtera, penuh berkat yang melimpah-limpah, juga kebahagiaan. Saudara, dengan ini kebencian akan meninggalkan hidupnya. Hidupnya akan dipenuhi, saudara, dengan sukacita dan kasih. Puji Tuhan. Sudahkah saudara dikuasai oleh kasih Allah? Apakah hidup saudara masih dikuasai oleh kebencian, saudara? Buanglah kebencian itu. Karena tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Kebencian bahkan dapat merusak hidup kita, keluarga kita, sesama kita. Mari kita datang kepada Allah supaya kita dipenuhi dengan kasih-Nya, bukan dipenuhi dengan kebencian yang merusak, saudara. Bertobatlah, minta ampun kepada Tuhan supaya hidupmu sukacita, bahagia, keluargamu bahagia. Mungkin selama ini kita tidak sukacita, tidak bahagia, saudara, karena kita dipenuhi kebencian, bahkan ada iri hati di dalam dirimu. Buang itu semua, biar hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Puji Tuhan, saudara. Mari kita dipenuhi kasih sebagai tanda bahwa kita lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kami mau dipenuhi kasih-Mu, bukan dipenuhi kebencian. Bukan Tuhan, tetapi kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.